Baiklah, adik-adik pelajar, kita lanjutkan pelajaran kita tentang fisika 4, gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan atau posisi benda tersebut berubah terhadap titik acuan tertentu. Nah, itu ya pengertian benda bergerak. Lalu berikutnya, jarak tempuh itu apa? Yaitu panjang lintasan total dari sebuah benda selama bergerak. Lalu yang kedua, perpindahan. Apa itu perpindahan? Adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir benda. Ya. Kemudian apa itu kelajuan? Kelajuan adalah jarak tempuh per waktu selama bergerak. Dan terakhir, kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perpindahan per waktu selama bergerak. Baiklah adik-adik, kita masuk ke contoh soal. Poin kelima. Contoh pertama. Sebuah benda bergerak dari A ke B terus ke C selama 5 sekon. Seperti terlihat pada gambar ya. Dari A ke B lanjut ke C. Tentukanlah jarak tempuh, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Baiklah jadi kita bahas secara bersama-sama. Yang A dulu ya. Jarak tempuh berarti S ya. Jarak itu S kita lambangkan dari A ke B terlebih dahulu ya. S dari A ke B. Kenapa? Karena gerakannya dari A ke B, lanjut dari B ke C. Berarti ditambah S dari B ke C. Oke, maka kalau kita lanjutkan hasilnya adalah S dari A ke B. Kita menghitungnya seperti apa? Lihat. 1, 2. Nah, itu cara menghitungnya adik-adik pelajar. Berarti 2. Ditambah S dari B ke C. Cara menghitungnya adalah dari B ke C ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ditambah 7 ya. Maka hasilnya adalah 9 meter. Nah, itulah jarak tempuh adik-adik pelajar ya. Baik, yang B. B, tentukanlah perpindahan. Nah, perpindahan boleh kita lambangkan delta S atau delta X ya. Berarti jarak dari posisi akhir ke posisi awal ya, awal ke akhir ya. Ingat ini. Awal ke akhir berarti kita lihat dia berakhir di titik C ya. Di titik C berarti S titik C ya, dan S titik A karena berawal di A. Nah, kita lihat angkanya adik-adik pelajar. C itu tepatnya di angka berapa? Angka 4 ya. Maaf, kurang ya. Oke, angka 4 dikurang A itu di angka berapa? Angka negatif 1. Berarti dikurang negatif 1 ya. Berarti 4 min jadi 4 plus. 4 plus 1 berapa? 5. Oh, ternyata perpindahannya 5 meter. Boleh kita buktikan dari A ke C. 1, 2, 3, 4, 5 meter ya. Baik, adik pelajar. Berikutnya C ya. Kalau ditanyakan kelajuan. Ya. Nah, tadi definisi kelajuan apa? Jarak total dibagi waktu selama bergerak. Nah, jarak total kita udah hitung tadi berapa? 9 ya. Waktunya berapa? Waktunya 5. Berarti 9/5 ya. 9/5 berarti kalau kita lihat berarti 1/4/5 berarti 1,8 meter per sekon. Oke, dari pelajar ya. Baik. Lalu berikutnya pertanyaan terakhir D. Tentukanlah kecepatan. Nah, berarti kecepatannya apa rumusnya? Yaitu delta S per waktu. Nah, ya. Berarti delta S berapa? 5. 5/5. Maka hasilnya dari berapa? 1 atau boleh lebih indah kita tulis 1,0 meter per sekon. Baik, contoh kedua. Ya, contoh kedua. Sebuah benda bergerak dari A ke B terus ke C selama 10 sekon seperti pada gambar. Tentukanlah jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Jadi kalau kita perhatikan dari A ke B 3 meter, dari B ke C 4 meter. Ini kita perhatikan gambarnya adalah siku-siku, artinya tegak lurus saja ya. Baik. Nah, dengan demikian kalau kita bahas ini ya. Kita bahas ke sini lebih baik ya. Ya. Nah, yang pertama kalau ditanya adalah jarak ya, adik-adik pelajar ya. Berarti tinggal kita tulis seperti tadi, S sama dengan seperti di nomor 1 ya, SAB ditambah SBC. Nah, kita perhatikan adik pelajar, SAB-nya berapa? 3 ya, 3. SBC-nya berapa? 4.
Berarti hasilnya 7 meter ya. Baik, pertanyaan D-nya, berapa perpindahan delta S? Delta S berarti jarak posisi akhir dengan posisi awal. Maka kalau kita perhatikan dari pelajar di gambar itu yang inilah dia. Jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, inilah yang kita sebut dengan lambang delta S ya. Delta S, maka secara Pitagoras, karena itu tadi diskusiku ya, berarti S dari A ke B kuadrat ditambah S dari B ke C kuadrat diakarkan ya, gitu. Berarti kalau kita masukkan angkanya 3 kuadrat berarti 9, 4 kuadrat berarti 16, 16 tambah 9, 25, akar 25 berapa? 5 meter. Nah, itu lihat ya. Baik, pertanyaan C, berapakah kelajuan ya? Sering dikatakan rata-rata, sama aja ya, kelajuan rata-rata. Berarti jarak per waktu. Nah, jaraknya tadi berapa? 7 ya. Waktunya berapa? 10. Maka hasilnya 0,7 meter per sekon. Oke. Lalu D-nya, kecepatan. Kecepatan itu apa tadi? Perpindahan delta S dibagi dengan waktu. Nah, perpindahannya tadi kita hitung 5 dibagi 10 waktunya berarti 0,5 meter per sekon. Nah, itulah dari pelajar contoh nomor 2. Sekarang kita lanjutkan contoh nomor 3. Seorang atlet lari berjalan mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 meter. Jika atlet melakukan setengah putaran dan waktu 100 sekon, tentukanlah jarak tempuh, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Baiklah, kita bahas soal terakhir ini. Yang pertama, kalau ditanya jarak S tadi ya sama saja, berarti karena dia melakukan setengah putaran, sama saja dong, artinya dia menempuh setengah keliling lingkaran ya. Setengah keliling daripada lingkaran. Kenapa? Karena lapangannya katanya berbentuk lingkaran, ada pelajar ya. Jadi setengah dikali keliling lingkaran ya, karena dia hanya melakukan setengah putaran, gitu ya. Baik, adik pelajar tentunya masih ingat apa itu rumus daripada keliling lingkaran, yaitu 2 kali V dikali dengan R, yaitu jari-jarinya, jari-jari lapangannya. Ini setengah dengan 2, habis dong. V itu berapa adik? 3,14, atau dalam angka biasanya juga boleh ditulis 22 per 7. Jari-jarinya berapa? 7 ya. Maka hasilnya berapa? 22 meter. Lalu pertanyaan B, tentukanlah perpindahan ya, delta S. Delta S. Jadi kalau kita perhatikan ya, berarti dia hanya melakukan setengah putaran ya. Nah, ini dia. Jadi misalkan dari titik A dia berhenti di titik B. Ini setengah putaran ya. Setengah putaran berarti perpindahannya sudah pasti 2 kali jari-jarinya, atau dengan kata lain diameter lingkarannya sendiri ya. Nah, ini dia perpindahannya. Delta S-nya ya. Berarti delta S-nya adalah R. Ini R-nya ditambah R. Nah, inilah yang disebut dengan delta S adik-adik ya. Oke, berarti R ditambah R. Berarti 7 ditambah 7. 7 ditambah 7 jari-jarinya tadi ya, berarti 14 meter. Baik, pertanyaan C, tentukanlah kelajuan. Kelajuan boleh kita lambangkan dengan huruf V, sama dengan atau sering dikatakan dengan kelajuan rata-rata ya, S per T. S tadi sudah dapat di atas, berapa? 22 ya. Dibagi berapa waktunya? Katanya waktunya 100 sekon. Berarti dapat dong 0,22 meter per sekon. Oke. Lalu pertanyaan terakhir, D, kecepatan atau sering disebut dengan kecepatan rata-rata ya, sama, yaitu perpindahan delta S dibagi waktu T. Perpindahannya berapa tadi? Perpindahannya 14. 14 dibagi waktunya berapa? 100. Berarti berapa dong? 0,14 meter per sekon. Oke adik pelajar, itu dulu untuk kali ini pelajaran kita. Semoga bermanfaat.